misalnya ini Pak ya, sudah terlanjur bahwa ada anak baik usia dalam kandungan maupun sudah balita, ternyata kena stunting Pak. Kira-kira akibat yang akan timbul di masa mendatang apa kira-kira itu Pak? Iya, Mas Denny. Jadi pertumbuhan otak itu 80% terjadi pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun berkembang normal itu 80% otak itu akan terbentuk dengan baik. Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun dia hanya berkembang 10%. Lebih dari 5 tahun dia sampai dengan dewasa itu hanya 10%. Maka kalau ini tidak dijaga di usia 0 sampai dengan 2 tahun ini, Mas Denny, itu yang disebut dengan lost generation. Lost generation. Iya, generasi yang gagal generasi yang hilang, generasi yang gagal. Musnah, gitu. Iya. Maka inilah yang kita berharap mulai dari ibu hamil itu 0 sampai dengan 9 bulan, itu 270 hari, dan mulai dari lahir sampai dengan 2 tahun, itu 730 hari, kita sering menyebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. 1000 HPK ini menentukan pertumbuhan organ vital di dalam tubuh, terutama otaknya, yang inilah yang kemudian kalau kita ingin SDM kita unggul, itu kita sediakan wadahnya yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami menjumpai ruang atensi Anda dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, Ngobos ini ada akronimnya, Pak. Akronimnya itu ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Artinya orang-orang kampung itu memang orang-orang pemikir yang hebat gitu. Pak Kadis orang dari kampung apa orang kota? Orang desa. Orang kampung desa. Ini. Orang kampung ya. Oke. Sedangkan ngopi Pak, ngolah pikir. Nah, karena kita itu mau ngobos di Kampung Aclak, ya sarannya ngopi dulu kita Pak. Oke. Monggo silahkan. Mantap. Ini UMKM berarti kopinya enak banget. Iya. Kopi asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Dengan ngopi kita kan pikiran kita akan muncul banyak ide-ide kan gitu biasanya. Oke pemirsa, saat ini kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Amir Hidayat. Nah, beliau ini sebagai orang yang berbasis di Dinas Kesehatan, ini memberikan sebuah atensi khusus, terutama masalah stunting. Ya, ini stunting ini amat berbahaya kalau dibiarkan dan tidak tertangani dengan baik. Kita akan tahu bagaimana sih suasana di Kabupaten Banyuwangi, terutama berkenaan dengan stunting. Ya, kita akan bincang-bincang segera ya. Oke, Pak Kadis. Ini kan di Banyuwangi ini beberapa waktu yang lalu, terutama tahun-tahun yang lalu, ini kan sempat menjadi ancaman tersendiri bagi keluarga ya, terutama bagi ibu hamil, terus anak-anak baduta, juga balita gitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak itu Pak, suasana dari masyarakat terkait dengan stunting itu? Iya, terima kasih Mas Denny. Saya panggil Mas saja ya. Oh, Mas ya. Biar kelihatan muda. Oh, biar kelihatan ya. Iya. Kan masih muda juga. Masih Kalau muda. tidak minimal semangatnya yang Semangat muda. Betul ya, merasa muda juga yang penting itu. Oke. Ya, Mas Denny. Jadi stunting itu menjadi problem nasional. Saat ini menjadi problem di tingkat nasional dan juga di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa? Karena di Banyuwangi misalnya pada tahun 2021 itu angka stuntingnya sampai dengan 20,1%. Kalau di angkanya berapa itu? Itu 20,1% itu artinya setiap balita di Banyuwangi, setiap 10 balita itu ada 2 anak yang stunting. Setiap 5 balita itu ada 1 yang stunting.
dan meskipun 20,1% ini di bawah Jawa Timur itu lebih tinggi, 23%. Nah, alhamdulillah kita terus berupaya untuk secara bersama-sama menurunkan stunting ini. Pada tahun 2022, hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kemenkes di Banyuwangi stuntingnya itu 18,1%. Tahun berikutnya berarti ya? Tahun kemarin, 2022. 2022. Oke. Jadi turun sekitar 2%. Nah, kita berharap di tahun 2023 ini menurun lagi lebih signifikan. Kita ditarget menjadi 14%. Oh iya, jadi tidak turun 2% lagi. Kita di tahun 2021 langsung ke 14 ya? Langsung ke 14% sehingga turun 4%. Oh, Harapannya gitu. seperti itu. Target ya. Pak, Target. masyarakat ini biar tahu, Pak. Stunting itu kan istilah bukan osing ya, tapi asing kan gitu. Nah, masyarakat biar tahu, coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan stunting itu, Pak? Iya, pemirsa, Mas Denny, stunting itu gagal tumbuh karena asupan nutrisi yang kurang, yang diindikasikan dengan tinggi badan yang kurang. Tinggi badan yang kurang itu biasanya masyarakat sering menyebut dengan kerdil. Tapi kerdil itu belum tentu stunting. Kalau kerdilnya memang herediter, orang tuanya memang tinggi badannya kurang, itu tidak termasuk stunting. Tapi kalau karena kondisinya kurang asupan nutrisi, kurang protein, maka stunting yang tadi kami sampaikan kurang tinggi badan itu sebenarnya itu merupakan indikasi dari pertumbuhan organ-organ vitalnya yang tidak maksimal, terutama di pertumbuhan otaknya, Mas Denny. Gitu, nah, ya. Inilah yang kemudian menjadi atensi penting. Kalau pertumbuhan otaknya kurang, kalau kemudian ini tidak kita jaga supaya pertumbuhannya itu normal, maka ini akan menjadi problem di masa depan. Oke, ya. Pak, artinya stunting itu begitu bahaya mulai dari kandungan berarti ya, sampai pada pertumbuhannya menjadi balita ya? Betul. Oke. Ya. Gejala atau penyebab-penyebab yang menyebabkan jabang bayi atau balita itu kena stunting itu apa sih sebenarnya, Pak? Iya, setidaknya ada 3 faktor yang itu menjadi penyebab kenapa stunting terjadi. Stunting itu terutama tadi saya sampaikan kurang asupan nutrisi yang sebagiannya adalah karena kondisi orang tua yang pendapatan atau penghasilannya kurang. Nah, yang seperti ini biasanya banyak kita jumpai pada masyarakat atau wilayah yang kemiskinannya agak tinggi. Biasanya yang kemiskinannya tinggi, stuntingnya juga relatif tinggi, Mas Denny. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pola asuh. Sebagian masyarakat kita itu kondisinya mampu, tapi sering kita jumpai anaknya stunting juga. Orang tuanya kurang bisa memberikan perhatian atau kasih sayang atau bagaimana itu, Pak? Sebenarnya dari sisi ekonomi dia bisa memberikan mencukupi asupan nutrisinya, proteinnya mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya, bisa jadi tersedia kan gitu. Tapi karena kurangnya pola asuh, bisa jadi ditinggal ke luar negeri, ditinggal keluar kota, dititipkan oleh kakek neneknya, buliknya, maka ini yang biasanya terjadi stunting juga. Anaknya sukanya mie instan, Mas Denny. Karena sukanya mie instan, supaya tidak nangis, tidak ribet, tiap hari dikasih mie instan. Sudah, ini akan menjadi stunting yang seperti ini. Artinya mie instan itu menjadi bahaya bagi balita atau baduta ya. Itu kandungan apa, Pak, yang bisa menyebabkan hingga mie instan itu begitu bahaya bagi balita, Pak? Soal itu mungkin nanti akan bisa dibahas secara khusus ya. Oke. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah anak-anak yang masih dalam growth spurt, dalam pertumbuhan yang sangat pesat itu, seharusnya mendapatkan nutrisi yang lengkap, yang cukup. Proteinnya terutama untuk pertumbuhan sel-sel dan organnya. Karbohidrat, lemak, dan mineral nutrisi yang lain. Nah, pada saat hanya diberikan mie instan, Mas Denny, itu sangat berbahaya karena
dia ini sedang dalam proses pertumbuhan, perlu protein yang cukup dan tidak cukup mie instan itu. Nah ini yang karena pola asuh anak-anak sukanya mie instan, setiap hari dikasih mie instan sudah pasti akan stunting. Nah yang ketiga Mas Denny, saya ingin sampaikan, ini juga banyak terjadi di Banyuwangi karena penyakit infeksi, diare. Diare itu sering terjadi pada saat anak-anak diare, meskipun dia diberikan nutrisi, susu, diberikan protein hewani, protein nabati, ya keluar lagi. Oh Mas gitu, Denny. karena diare tadi Iya, ya. karena diare ini banyak terjadi. Terus kemudian TB paru dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Nah ini yang terus kita dorong supaya kita jaga anak-anak, terutama balita dan balita itu sehat dan menjadi generasi yang akan datang yang berdaya saing tinggi. Oke, ini menarik. Kalau misalnya ini Pak ya, sudah terlanjur bahwa ada anak baik usia dalam kandungan maupun sudah balita, ternyata kena stunting Pak. Kira-kira akibat yang akan timbul di masa mendatang apa kira-kira itu Pak? Iya, Mas Denny, jadi pertumbuhan otak itu 80% terjadi pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun berkembang normal itu 80% otak itu akan terbentuk dengan baik. Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun dia hanya berkembang 10%. Lebih dari 5 tahun dia sampai dengan dewasa itu hanya 10%. Maka kalau ini tidak dijaga di usia 0 sampai dengan 2 tahun ini, Mas Denny, itu yang disebut dengan lost generation. Lost generation. Iya, generasi yang gagal generasi ya. yang hilang, generasi yang gagal. Musnah, gitu. Iya. Maka inilah yang kita berharap mulai dari ibu hamil itu 0 sampai dengan 9 bulan, itu 270 hari, dan mulai dari lahir sampai dengan 2 tahun, itu 730 hari, kita sering menyebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. 1000 HPK ini menentukan pertumbuhan organ vital di dalam tubuh, terutama otaknya, yang inilah yang kemudian kalau kita ingin SDM kita unggul, itu kita sediakan wadahnya yang bagus. Pendidikan itu mengisi, Mas Denny. Dengan kurikulum yang baik. Bisa menampung tapi ya. Betul, jadi otaknya harus disiapkan dengan baik di usia 0 sampai dengan 2 tahun ini. Oke, nah pemirsa, Anda sudah mendengarkan ternyata itu begitu bahaya bahwa jika anak sudah terlanjur terdampak stunting, maka generasi otomatis akan terancam, kan itu Pak ya? Betul. Seperti disebutkan tadi, akan jadi lost generation. Nah, berarti generasi yang gagal, generasi yang hilang, generasi yang musnah. Akhirnya masa depan begitu suram gitu Pak ya. Oke Pak, kalau tadi kan bicara nutrisi ya, penyebab stunting itu ya, dampaknya dengan rupa. Kira-kira ada nggak penyebab-penyebab secara subjektif, misalnya dari tadi kan sebutkan pola juga ya, mungkin dari ibunya atau orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi stunting. Kira-kira apa aja yang mencakup di dalamnya? Mas Denny, jadi ada banyak faktor, tadi kami rangkum menjadi 3 faktor utama itu. Nah, faktor yang lain ada cukup banyak. Jadi faktor lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi, tapi tidak signifikan sebenarnya. Nah, yang paling signifikan 3 faktor itu. Maka kita perlu melakukan intervensi bagaimana kita menangani 3 faktor yang strategis tersebut. Di Banyuwangi, Mas Denny, kami terus berupaya, kami bersyukur mendapatkan support yang sangat tinggi dari pemerintah kabupaten. Di tahun ini kami melaksanakan dengan dukungan anggaran 7 miliar dari APBD Kabupaten Banyuwangi untuk intervensi penurunan stunting. Oke, bentuk intervensi tadi dari 3 faktor itu ya? Iya. Mungkin seperti ini Pak, pernikahan mungkin terlalu dini, terus jarak melahirkan mungkin terlalu dekat, atau mungkin pernikahan terlalu tua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak penyebab-penyebab itu yang mewarnai
terjadinya stunting pada si bayi? Iya, kami membagi intervensi yang tadi, Mas Denny, itu ada 2. Satu penanganan, yang kedua pencegahan. Oke. Yang disampaikan Mas Denny itu masuk dalam aspek pencegahan. Penanganan itu ketika bayi sudah lahir dan terjadi stunting, itu harus dilakukan penanganan secara khusus, diberikan asupan nutrisi secara khusus, yang ini harapannya sampai dengan usia 2 tahun kita kawal. Nah, yang disampaikan oleh Mas Denny itu kami sebut dengan upaya pencegahan supaya tidak terjadi stunting baru. Jadi terutama di ibu hamil itu terutama yang risiko tinggi, Mas Denny, risiko tinggi itu karena 7 terlalu. 7 terlalu ya. Karena 7 terlalu ya. Oke. 7 terlalu. Yang pertama apa itu, Pak? Yang pertama itu biasanya ibu hamil terlalu muda. Ibu hamil terlalu muda itu kalau di Undang-Undang Perkawinan, Mas Denny, itu dibatasi 19 tahun. Ya. Tapi kalau kami dari kesehatan itu merekomendasikan 21 tahun. Pada saat usia 21 tahun, maka secara fisik dan biologis itu siap. Perempuan itu siap untuk menikah, menikah dan punya anak, hamil, dan organnya siap. Oke. Kalau kurang dari 19 tahun, Mas Denny, itu belum siap. Nah, kita ini prihatin, saya ini mendapatkan informasi Pengadilan Agama Banyuwangi itu memberikan dispensasi lebih dari 250 sudah ini. 250. Berarti jadi, pernikahan dini berarti ya? Pernikahan dini kurang dari 19 tahun. Nah, kecelakaan atau apa itu, Pak? Nah, ini bisa jadi seperti itu. Rimnya blong mungkin ya gitu. Oke. Ya, itu baru satu, terlalu muda. Yang kedua terlalu tua. Terlalu tua itu juga berisiko, Mas Denny. Jadi ovarium ini yang akan menjadi tempat janin berkembang itu direkomendasikan di usia 35 tahun maksimal. 35 tahun kalau maksimal. Kalau lebih dari itu. Kalau di kampung 35 tahun itu termasuk perawan kasep loh, Pak. Iya, enggaknya ini maksimalnya. Oh, gitu. Jangan lebih dari 35 tahun. 45 tahun punya anak itu pasti ini berisiko tinggi. Apalagi lebih dari itu. Itu yang kedua. Terus terlalu sering. Itu juga maksudnya sering melahirkan. Sering melahirkan, sering hamil, itu juga berisiko tinggi. Nah, yang keempat adalah terlalu banyak. Terlalu banyak itu juga berisiko tinggi. Berarti jaraknya antara satu dengan anak berikutnya itu terlalu dekat mungkin ya? Iya, betul. Itu karena terlalu banyak otomatis terlalu dekat itu. Idealnya berapa tahun, Pak, kalau menurut kesehatan tuh, Pak? Idealnya 2 tahun. 2 tahun ya, minimal ya? Iya, minimal 2 tahun. Karena 2 tahun itu dia sudah pasti eksklusif dan anak yang pertama akan sudah tumbuh optimal. Nah, itu rekomendasinya 2 tahun. Oke. Yang keempat? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima itu ibu hamil yang terlalu kurus. Terlalu kurus ya. Terlalu kurus. Kurang nutrisi atau kurang vitamin atau gimana itu? Kalau terlalu kurus otomatis karena nutrisinya kurang. Kurang ya. Pada saat ibu hamil itu asupan nutrisinya harus cukup, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk janinnya. Oh iya. Nah, maka asupannya otomatis berkurang ya. Betul. Kalau udah kurus ini cadangan nutrisinya tipis bahkan mungkin langka juga gitu ya. Ini yang kita prihatin yang terlalu kurus. Tambahan ini dari rekomendasi Dr. Nasir, spesialis obgyn konsultan. Biasanya Kemenkes menyebut 4 terlalu, tapi ini tambahkan 3 terlalu lagi. Yang kelima tadi terlalu kurus. Yang keenam, Mas Denny, itu terlalu gemuk. Terlalu gemuk ini berisiko terutama obesitas. Kalau obesitas maka dikhawatirkan anaknya juga obesitas dan ini kesulitan untuk proses kelahirannya. Untuk keluarnya itu ya. Iya, maka ini biasanya ya harus dengan operasi SC, seperti itu. Pak. Dan terakhir. Bentar Pak, sebelum yang terakhir Pak. Pengertian tadi terlalu kurus, terlalu gemuk. Nah, terlalu gemuk itu kan parameternya kan seperti apa? Apakah itu orang wanita yang semok bin montok, apa kategori gemuk atau bagaimana itu, Pak? Iya.
gemuk itu bisa diukur dari body mass index-nya, indeks massa tubuhnya. Jadi kalau tingginya sekian, maka idealnya ya. berat badannya sekian. Nah, kalau tidak sesuai dengan body mass index-nya, itu yang disebut dengan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jadi kita sudah punya standar itu. Artinya Tapi kalau kalau lihat Mas Denny kayaknya ini ideal ini. ideal ya, cuman perutnya agak gemuk. Enggak, maksudnya saya gini, orang yang sering kali montok dan semok itu dikatakan gemuk kan begitu. Nah, terlalu montok, terlalu semok berarti bisa montokisasi atau semokisasi kan begitu. Apakah ini masuk golongan gemuk itu atau bagaimana? Ya, selama dia masih dalam ring body mass index-nya, indeks massa tubuhnya seimbang antara berat badan dan tinggi badannya, itu disebut ideal. Tapi kalau lebih dari itu, montok atau semoknya itu ya tergantung masuk dari ya. obesitas, mungkin ya lebih sedikit dari indeks massa tubuhnya. Tapi belum berarti masuk kategori wilayah tadi gemuk tadi ya, belum ya. Oke. Yang ketujuh Pak sekarang Pak. Ya, terakhir ya. Yang 7. Yang terakhir itu terlalu berjarak. Terlalu berjarak. Jadi berjarak terlalu jauh jaraknya. Sering terlalu dekat itu juga berisiko, terlalu jauh juga berisiko. Jadi tahun pertama melahirkan gitu, punya anak, dan kemudian lama sekali, baru lebih dari 6 tahun, 7 tahun baru kemudian hamil lagi. Nah, ini berisiko juga. Ini risiko tinggi juga. Maka ini harus diintervensi secara khusus. Resikonya apa? Resiko stunting atau bagaimana? Resikonya itu bisa jadi anaknya nutrisinya kurang atau pada saat proses kelahirannya. Nah, ini yang terus kita pantau secara khusus supaya nutrisinya cukup, supaya janinnya itu kuat. Jadi di dalam tubuh itu kan harus di posisi yang sehat kan. Ya. Nah, itu yang akan kita jaga supaya tidak terjadi keguguran, tidak terjadi kurang nutrisi dan sebagainya, dan lahir dengan normal harapannya. Nah, yang seperti ini yang terus kita dampingi dan kita jaga. Yang ibu hamil risiko tinggi. Maksimal ideal Pak, jarak kehamilan itu berapa tahun maksimalnya? 2 tahun. Maksimal 2 tahun? Ya. Lebih dari 2 tahun? Lebih dari 2 tahun itu, yaitu kita awasi secara khusus, kita pantau secara khusus. Pak, ada sebuah penyakit seorang wanita yang membahayakan jika terlalu jauh tidak berhubungan intim ya untuk demi melahirkan anak. Itu kan ada penyakit yang menakutkan disebut menopause ya. Apakah juga terlalu lama bisa berdampak menopause atau bagaimana? Kalau menopause itu beda lagi. Menopause itu dia sudah tidak memungkinkan untuk terjadi pembuahan. Jadi meskipun berhubungan seksual itu sudah tidak mungkin terjadi pembuahan. Berarti dia kehilangan gairah bercintanya berarti ya. Ada semacam itu berarti Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti adalah dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibuai. Oh gitu ya. Artinya udah kering berarti ya. Oke. Mas Joni, saya ingin sampaikan strategi untuk penurunan stunting di Banyuwangi. Oke Pak, sebelum menyampaikan penurunan Pak. Berarti hanya 7 Pak ya. Hanya 7 tadi upaya dari penyebab dari ibu hamil risiko tinggi. Risiko tinggi ya. Betul. Kalau yang pernah saya baca itu ada yang ke-8 sebenarnya itu Pak. Kata Bung Rhoma Irama itu sungguh terlalu. Dari 7 terlalu itu menjadi 1 mengkristal sungguh terlalu. Apa seperti itu mungkin ya? Iya, nanti kalau ini tidak ditangani maka ini sungguh terlalu. Sungguh terlalu makanya. Masyarakat ini jadi 7 risiko ini jika sudah terlewati dibiarkan maka akan menjadi sungguh terlalu nanti. Oke, tadi langkah-langkah Pemda lewat Dinas Kesehatan ini seperti apa Pak langkah-langkahnya itu Pak? Iya, ada 2 basis dan 3 pilar. 3 basis, 2 basis, 3 pilar. 3 pilar. Oke. Itu yang menjadi kunci yang diacu oleh seluruh tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait dalam rangka penurunan stunting di Banyuwangi. Yang pertama, Mas Denny, kita ini tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga kita
wajib untuk bangun kolaborasi. Tadi kami sampaikan misalnya asupan nutrisi yang kurang yang disebabkan oleh kondisi penghasilan masyarakat yang kurang karena kemiskinannya tinggi. Kalau kemiskinannya tinggi, Mas Denny, problem kemiskinan ini tidak bisa dinas kesehatan saja yang akan menjangkau. Maka perlu dinas pertanian, perlu dinas perikanan sesuai dengan tupoksinya untuk dinas-dinas terkait berarti ya. Iya, betul. Yang kedua itu upayakan secara maksimal dan terukur menuju zero stunting. Saat ini Mas Denny itu masih ada 2.704 balita stunting di Banyuwangi. Kami terus berupaya dengan berbagai pihak, harapan kami menurun signifikan di tahun 2023 ini, dan kita berharap beberapa tahun mendatang itu zero stunting. Targetnya harus terukur supaya ini menjadi tantangan challenge bagi seluruh pihak yang terkait. Bisa menjadi capaian-capaian yang menggembirakan pastinya. Iya, ya. Harapannya seperti itu. Itu basisnya seperti itu. Harus ada target yang terukur. Yang 3 pilarnya, Mas Denny, yang pertama adalah I. Identifikasi problem by name, by address, by koordinatnya. Banyak berarti ya? Ya. Jadi kami sudah menyiapkan sebenarnya sistem informasi aplikasi BTS namanya. BTS itu Banyuwangi Tanggap Stunting. Nah, di aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting itu yang 2.704 balita itu detail per anaknya itu kita identifikasi siapa namanya, alamatnya di mana, posisi rumahnya di mana, kondisi rumahnya di mana, terus sampai dengan penyebab stuntingnya itu apa. Detail berarti ya? Detail sekali. Ya. Nah, itu yang I-nya, identifikasi, by name, by address, by problem, by koordinatnya. Terus yang kedua, pemirsa dan saudara sekalian, Mas Denny, setelah kita tahu kondisi persoalannya, akar persoalannya, maka baru kita akan perbaiki, kita akan intervensi. Jadi perbaiki berdasarkan akar masalahnya. Orang sakit kepala itu, Mas Denny, itu gejala. Masih gejala ya? Ya, itu gejala. Bukan penyakit ya? Bukan penyebab. Jadi sakit kepala karena flu, karena hipertensi, karena penyebab lain. Jadi tidak diobati sakit kepalanya, tapi akar persoalan penyebab penyakitnya itu. Nah, sama dengan stunting juga seperti itu. Yang pertama harus diidentifikasi by name, by address, by problemnya. Yang kedua, intervensi berdasarkan masalah mendasarnya apa. Kalau soal infeksi, maka kita akan dampingi anak-anak stunting tadi itu oleh petugas kesehatan, ditangani, diobati sampai dengan sembuh. Nah, contoh misalnya beberapa waktu yang lalu di Jajak, ya, Jajak apa Celuring? Di Celuring, di Celuring ya, itu ada diare. Itu kalau tidak salah hampir satu kampung diare, termasuk ada beberapa diare massal berarti ya? Diarenya massal berarti? Iya. Itu kalau tidak segera ditangani, ini bisa menjadi sebab stunting bagi balita. Nah, ternyata diare ini disebabkan karena kontaminasi air bersih yang digunakan, dia menggunakan sumur di belakangnya, dan terkontaminasi dengan resapan dari septic tanknya. Septic tank. Iya. Berarti itu dari dari air yang diambil tanah langsung berarti ya. Betul, dari penyebabnya sumur. Apa itu bisa menyebabkan diare massal seperti itu? Nah, karena terkontaminasi E. coli, bakteri E. coli, maka kita rekomendasikan airnya jangan diminum. Bisa air bersih, airnya bening, Mas Denny, tapi ini terkontaminasi coli, ya. Ada bakterinya. Maka kita minta disambungkan oleh udam. Nah, yang seperti ini salah satu contoh. Ada banyak yang di luar jangkauan kami yang kita perlu kolaborasi dan menyelesaikannya itu sesuai dengan persoalannya. Nah, seperti itu, Mas. Terus
untuk langkah-langkah berikutnya, Pak, seperti mungkin Bupati ini memberikan semacam atensi. Tadi kan sudah dianggarkan 7 miliar untuk penanganan stunting ya. Eh, kita tahu bahwa penyebabnya karena nutrisi dan vitamin. Ya. Mungkin dalam hal ini, apakah anggaran itu juga diprioritaskan? Mungkin mengasih bantuan nutrisi, ikan, dan lain sebagainya kepada masyarakat yang punya potensi risiko stunting itu. Iya, jadi itu yang diharapkan sebagai stimulan. Oh, itu mulanya. Nah, stimulan itu, Mas Denny, pemerintah itu kan tidak cukup untuk mengcover intervensi ini secara keseluruhan. Sebagiannya yang sangat prioritas, tadi yang sangat prioritas itu kan usia 0 sampai dengan 2 tahun. 0 sampai dengan 9 bulan itu selama kehamilan. Untuk pencegahan, maka ibu hamil kalau resiko tinggi itu kita berikan stimulan, diberikan setiap hari senilai Rp15.000 untuk protein hewani. Jadi Per hari itu per ya? hari itu dalam bentuk daging, telur, ayam, ikan, itu Mas Denny. Nah, itu yang ibu hamil supaya dia tidak melahirkan anak stunting. Stunting ya. Tapi kan tidak cukup lauknya saja, ini kan lauknya. Ya, lauknya. Nah, kita berharap dari pihak desa, dari masyarakat juga membantu supaya kalau misalnya dia dari keluarga miskin, ya sayurnya, buahnya, terus kemudian nasinya, berasnya itu disupport dari lingkungan sekitarnya. Harapannya seperti itu. Stimulusnya adalah protein hewani dari pemerintah. Nah, itu yang untuk pencegahan, Mas ini. Nah, yang kedua untuk penanganan. Untuk penanganan itu diprioritaskan karena tadi usia sampai dengan 2 tahun, maka kita akan kawal itu. Maka ketika ada anak stunting, usia sampai dengan 2 tahun, terutama yang dari keluarga miskin, itu kita berikan protein hewani juga senilai 15.000 per hari yang diantarkan oleh Lijuan ke rumahnya. Berarti itu ngontrak pelijuan berarti ya? Anggaran ini kami luncurkan ke setiap kecamatan. Yang kecamatan dengan stunting yang tinggi, dia akan mendapatkan anggaran yang paling tinggi. Contoh, Wongsorejo, Celuring, itu anggarannya paling tinggi. Itu dari 7 miliar yang tadi itu, alokasinya lebih dari 500 juta dalam 1 tahun untuk 2 kecamatan ini. Oke, Pak Kadis, di Banyuwangi ini kan ada 24 kecamatan. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada penurunan signifikan. Pada tahun 2021 itu mencapai 20 sekian persen. Ya. Kemudian tahun 2022 menurun menjadi 18% sekian kan begitu. Nah, dari angka 18% tersebut, Pak, angka stunting paling tinggi berurutan ke bawah 26 kecamatan itu mana aja itu? Banyuwangi ada 25 kecamatan. 25 tambahan 1 itu Bilingsari. Ya, termasuk Bilingsari itu kecamatan yang ke-25. 25, oke. Nah, yang paling tinggi Celuring saat ini. Apa dampak dari karena tadi diare massal itu atau bagaimana? Celuring itu stuntingnya tinggi, tapi sebagiannya itu kondisinya tidak dari keluarga miskin. Kalau di Wongsorejo itu tinggi karena memang kondisi kemiskinan di sana tinggi. Nah, yang di Celuring itu, Mas Denny, pemirsa, hampir 50% kejadian stunting di sana itu terjadi karena pola asuh yang kurang. Oh, ya masalahnya orang sana kan orang kaya-kaya itu di Sebagiannya itu orang kaya. Jadi stunting yang ada di Kecamatan Celuring, orang mampu yang memang pemahaman dan pengetahuan di soal parenting, di soal pengasuhan anak, itu harus ditingkatkan supaya anak-anak terutama balita dan balita ini menjadi prioritas, terutama diberikan nutrisi yang cukup. Nah, ini yang nampaknya memang kita harus
mendorong semua pihak untuk terlibat, dan kami sudah bicara juga dengan teman-teman dari organisasi profesi, teman-teman dari perawat, dari PPNI, dari IDI, dari Persatuan Dokter Gigi, PDGI dan sebagainya. Kami ajak untuk membantu, mendampingi, terutama yang pola asuhnya kurang tadi. Iya. Yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya meski kaya, katakan begitu ya. Iya. Terus Pak, ini kan tidak mungkin ya dalam hal penanganan stunting itu hanya melulu ditangani oleh petugas dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, melihat luasan dan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Nah, ada nggak mungkin kepanjangan dari Dinas Kesehatan ini membentuk sebuah tim khusus yang turut serta membantu penanganan stunting tersebut, Pak, mungkin, Pak? Iya. Di tingkat nasional itu ada namanya TPPS nasional, tim penurunan stunting, tim percepatan penurunan stunting. Nah, itu di tingkat nasional. Sampai dengan di Banyuwangi ada tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyuwangi yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Jadi di pusat itu oleh BKKBN, koordinator TPPS-nya, di Banyuwangi oleh Dinas Sosial PPKB. Kami termasuk yang di dalamnya, terlibat di dalamnya, terutama untuk intervensi spesifiknya. Intervensi spesifik itu kalau sudah lahir stunting maka kami yang menangani. Terutama yang kalau sakit akan kami berikan penanganan, pengobatan sampai dengan sembuh. Terus kemudian diberikan asupan nutrisi itu. Nah, yang seperti ini Mas Denny itu kan perlu kolaborasi banyak pihak. Stunting yang terjadi di tingkat anak dan balita itu sudah terlambat sebenarnya, sudah terlambat. Maka yang jauh lebih penting itu pada saat ibu hamil, dalam kandungan dan sebelum melahirkan, sebelum bikin ya, sebelum bikin. Itu yang perlu mendapatkan atensi secara khusus. Jadi Kementerian Agama, Dinas Sosial itu perannya sangat penting untuk konseling pranikahnya. Ini siap enggak? Jangan hanya siap secara biologis saja, harus secara ekonomi siap, secara psikis siap, memberikan nafkah, mencukupi nutrisinya, memberikan pola asuhan yang baik. Nah, ini yang terus kita dorong, Mas Denny. Artinya ketika pasangan-pasangan muda yang baru menikah itu menjadi target pengawasan berarti ya. Itu kan biasanya produktivitasnya tinggi biasanya. Iya, betul. Maka yang seperti ini perlu kami screening dulu bagaimana kondisi sebelum nikahnya. Kami tidak melarang misalnya ketika dia kurang gizi, terus kemudian dia sudah lamaran, kan tidak mungkin dibatalkan ini Mas. Nggak mungkin. Tapi kan sudah bikin undangan dan sebagainya. Cuman yang seperti ini pasti akan kami dampingi, kita konseling. Ini kurang gizi, berat badannya harus ditingkatkan, kondisi fisiknya harus ditingkatkan, sehingga kalau terjadi pembuahan itu menjadikan anak yang sehat, anak yang kandungan normal ya. Nah, ini kan terbalik Pak, ketika pasangan muda baru menikah, jadi diatensi untuk pengawasan, lihat kondisi untuk mencegah terjadi stunting. Nah, seperti disebutkan oleh Pak Kadis tadi, 200 lebih yang minta dispensasi. Ini kan artinya rata-rata orang dispensasi itu ada yang sebagiannya itu karena misalnya kecelakaan hamil duluan. Ini kan satu usia terlalu muda. Ini menurut Pak Kadis bahaya nggak? Usia sangat muda, belum sempat di screening tapi sudah hamil duluan gitu. Ini resiko stuntingnya sangat tinggi. Biasanya kalau sudah MBA itu, Mas Denny, MBA itu married by accident. Nikah tapi karena kecelakaan. Itu biasanya tidak bertahan lama. Kalau sudah tidak bertahan lama, apalagi dia sudah hamil, sudah punya anak, tidak ada yang menanggung nafkahnya, nutrisinya kurang, sudah ini anaknya stunting. Ya, ini resikonya tinggi sekali berarti ya. Oke, mungkin dari Pak Kadis ada lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkenaan mungkin pesan supaya masyarakat itu
hati-hati atau menghindari potensi-potensi yang berakibat stunting itu? Monggo sampaikan langsung ke pemirsa. Iya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oh, ada kadernya juga ya? Ada kadernya juga, kader pendamping keluarga, tim pendamping keluarga TPK, itu bidan, terus PLKB, dan kader yang ada di desa, yang terus melakukan monitoring terhadap intervensi asupan nutrisi ini yang senilai 7 miliar tadi. Oke. Jadi yang terakhir Mas Denny, yang menjadi pilar yang ketiga, tadi kan identifikasi, perbaiki, dan ukur tumbuh kembangnya. Nah, ukur tumbuh kembang itu terutama di setiap bulan itu diukur berat badan dan tinggi badannya. Nah, kita berharap intervensi yang dari pemerintah daerah itu menjadi stimulus untuk meningkatkan berat badan dan terutama tinggi badannya, sehingga stunting ini bisa dicegah. Nah, kalau misalnya usia 2 tahun sudah yang akan stunting sudah tidak menjadi stunting lagi, itulah sebenarnya yang kita harapkan. Nah, kami juga berterima kasih kepada seluruh kader Posyandu yang setiap bulan melakukan penimbangan untuk monitoring kondisi balita di seluruh Kabupaten Banyuwangi, dan terutama ini penting untuk melihat intervensi kita ini sebenarnya sudah meningkatkan berat badan atau tinggi badannya apa tidak. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Biar nggak kerdil berarti ya? Biar tidak kerdil. Nah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan apresiasi pada seluruh kader Posyandu, Mas Denny, dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan. Jadi insentif untuk kader Posyandu itu sudah diberikan oleh masing-masing desa. Pemerintah memberikan reward karena ini ada tambahan tugas khusus bagi kader Posyandu untuk memantau secara khusus balita stunting. Setiap kader Posyandu di Banyuwangi ada 13.400 kader Posyandu Kabupaten Banyuwangi dilindungi ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Sehingga kalau mudah-mudahan tidak terjadi, ya kalau meninggal misalnya itu dapat santunan. Ya, santunan. Berarti ada semacam asuransi gitu berarti. Betul. Ya? Kalau misalnya kecelakaan kerja, sakit itu dapat pelindungan dari BPJS ketenagakerjaan. Ini salah satu apresiasi, dan itu senilai 2 miliar di tahun 2023 ini. Untuk biaya itu anggarannya. Ya, betul. Jadi saya kira itu, Mas Denny, pemirsa, sekali lagi terima kasih atas seluruh kolaborasi baik dalam rangka pemberantasan stunting di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya sebagai stimulan yang harapannya dapat membangun partisipasi lebih banyak untuk penurunan stunting di Kabupaten Banyuwangi. Oke, pemirsa, itu merupakan langkah-langkah arif bijaksana dari Dinas Kesehatan, karena nggak menginginkan calon-calon generasi itu jangan sampai gagal. Makanya stunting menjadi perhatian serius dari pihak Dinas Kesehatan ini. Oke, Pak Kadis, ini sebelum saya akhiri Pak Kadis, ini kebetulan di Kampung Aclak untuk menandai orang-orang pemikir, cendekia. Ini ada tanda kebesarannya, Pak. Nah, ini namanya t-shirt namanya, atau kaos orang-orang nyebutnya itu. Ya. Oke. Ini semacam ini, Pak. Kenapa hitam kita pilih warna? Karena hitam itu elegan. Nah, ini tulisannya Aclak, Pak. Aclak singkatannya Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Waduh. Nah, orang-orang Aclak mungkin lainnya negatif ya. Tapi sebenarnya Aclak itu memiliki energi positif. Karena orang ingin tahu, ingin bisa, ingin ngerti, ingin pinter, harus berani ngaclak. Kenapa Aliansi Cendekiawan Lari Kampung? Karena di sini ada sebuah titipan filosofinya, the power of villager, artinya kehebatan orang-orang kampung. Oke, nah, terima kasih. Kemudian di belakang ini ada lagi, Pak. Ini, Pak. Ini ngobos. Ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Ngopi, tadi kan pesennya kalau orang ngopi itu adalah ngolah pikir.
Terus ini perlu dicontoh ini ya, luar biasa tagline-nya. tagline-nya. Pemirsa, belajar, berlatih, berkarya nyata. Nah, kita ini mesti melakukan selalu belajar ya. Melakukan 3 hal ini. Selalu belajar, selalu berlatih, dan bekerja berkarya nyata. Berkarya untuk nyata. nyata. Iya. Terus gini Pak, ini kaos ini walaupun sederhana kayak gini Pak, ini sebenarnya kaos bertuah Pak. Ketika seseorang mengenakan ini, maka dia akan tersugesti seperti halnya keinginan The Power of Pilager ini. Akan menunjukkan kehebatannya, ya, termotivasi karena kalau orang-orang cendekia. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini monggo diterima dulu. Mas Denny. Mudah-mudahan bermanfaat, yang penting barokah. Ya, amin. Terima kasih. Ini luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi kepada semuanya. Amin. Mas Denny yang sangat inovatif. Harapannya teman-teman dan semua pemirsa juga bisa membuat inovasi-inovasi yang seperti ini. Tapi ini sementara limited edition ini, Pak. Gitu ya. Ya, hanya orang-orang yang dalam kampung Aclaknya ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, pemirsa, ini sesuai dengan di kampung Aclak itu ada kebiasaan, Pak. Ketika pamitan itu ada semacam salam sendiri, Pak. Salamnya begini. Ono demit ning ngisore wit kolang-kaling. Kula pamit, besok bakal ketemu maning. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kadis. Monggo ngopi dulu, Pak. Ngolah pikir dulu ya. Terima kasih. Iki tutu atra kesembarangan apeng atake wong cendel